Baiklah, langsung saja kita masuki kegiatan yang selanjutnya, yaitu marilah sama-sama kita menyanyikan lagu Indonesia Raya dan dilanjutkan dengan menyanyikan Mars Igi yang akan dipandu oleh Bapak Siswanto. Kepada Bapak Siswanto, kami mohon untuk dapat membantu berbagi layar untuk menampilkan lagu Indonesia Raya dan juga Mars Igi. Kepada seluruh peserta, dimohonkan untuk mengambil sikap sempurna. Alhamdulillahirrabbilalamin. Ibu Bapak, tadi kita sudah bersama-sama menyanyikan lagu Indonesia Raya dan diikuti oleh Mars Igi. Kegiatan selanjutnya, untuk mendapatkan keberkahan dari kegiatan kita sore hari ini, sebelum memulai kegiatan ini, marilah sama-sama kita berdoa menurut agama dan kepercayaan kita masing-masing. Berdoa dimulai.
dengan segala hormat. Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala memberikan nikmat iman, kesehatan dan nikmat mindset kita sehingga kita hari ini meluangkan waktu untuk bersama-sama bergabung di rumah berbagi belajar. Dan tak lupa salam bertangan salam, mari kita hadiahkan ke junjungan Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Semoga dengan banyak-banyak bersalawat atas beliau kita mendapatkan syafaat nanti. Amin ya rabbal alamin. Amin. Sebelumnya Ibu Ketua IGI Sumut titip salam, tidak bisa hadir bersama kita, kepingin hadir tapi berhalangan. Yang saya hormati Bapak narasumber yang hebat ini, walaupun kita belum sempat ketemu kopi darat, ada Pak Siswanto, Pak Sujarno, dan Pak Muhammad Suryanto. Saya aktif lihat FB Pak Siswanto, jangankan di dunia maya, di dunia school to school aktif terus. Selamat Pak Sis, kita cukup apresiatif dan mendukung program Pak Sis beserta tim narasumber yang narasumber hebat-hebat, dan narasumber ini tercatat di salah satu 3 di tingkat Sumatera Utara. Alhamdulillah, kita doakan nanti menjadi tingkat nasional. Amin. 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 Yang nanti Bapak Ibu peserta workshop di Sahabat Rumah Berbagi Belajar, kita ucapkan selamat datang dan bergabung. Selanjutnya Bapak Ibu, IGI Langkat memfasilitasi dan mendukung semua program PASDA yang tergabung di dalam PASDA, Fasilitator Daerah IGI Kabupaten Langkat, dan dengan konsep sharing and together bersama, mari kita berbagi ilmu bersama. Jadikanlah Sahabat Rumah Berbagi Belajar ini sebagai tempat sharing berbagi, bukan tempat berkompetensi saling menjatuhkan atau saya nggak tahu, saya harus berbuat seperti itu, tidak, tapi anggaplah ini sebagai memicu mindset kita, perubahan kita. Artinya hari ini kita yang hadir di forum berbagi rumah belajar, kita ingin ada perubahan di dunia pendidikan khususnya kepada diri kita sendiri. Dan harapan terakhir, Bapak Ibu peserta bisa mengikuti kegiatan ini. Mudah-mudahan kegiatan ini bisa bermanfaat kepada diri kita, lingkungan kita, komunitas kita, khususnya untuk dunia pendidikan di Kabupaten Langkat yang kita cintai ini. Dan kita tidak lama-lama, waktunya pun agak sedikit singkat. Jadi dengan mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim, kegiatan workshop Sahabat Rumah Berbagi Belajar, dengan ini saya buka. Wabillahi taufiq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Bapak Ketua IGI Kabupaten Langkat, Bapak Sumarhalin SE, yang telah membuka kegiatan Sahabat Rumah Belajar Berbagi secara resmi pada sore hari ini. Baiklah Ibu Bapak, mungkin Ibu Bapak semua sudah penasaran kira-kira apa-apa saja yang akan dibagikan oleh Sahabat Rumah Belajar untuk kita pada sore hari ini. Nah, untuk Bapak Ibu yang sudah penasaran, saya akan membagikan sedikit kisi-kisinya ya Ibu Bapak. Insya Allah materi kita sore ini sangat menarik sekali, yaitu materi tentang sumber belajar, kelas maya, bank soal, yang insya Allah nantinya akan disampaikan oleh Sahabat Rumah Belajar, yaitu Bapak Siswanto. Kemudian akan dilanjutkan dengan materi Laboratorium Maya dan EduGame yang akan disampaikan oleh Bapak Muhammad Suryanto. Kemudian dilanjutkan dengan materi Peta Budaya dan Wahana Jelajah Angkasa yang insya Allah akan disampaikan oleh Bapak Sujarno. Oleh karena itu, kiranya kita semua agar tetap berada di ruangan meeting ini sampai materi selesai disampaikan ya Ibu Bapak. Nah, untuk membawakan kegiatan ini agar lebih semangat,
akan kita undang moderator hebat kita, yaitu Ibu Nurdiana. Ya, terima kasih kepada Bu Pipi sebagai host yang cantik dari SMP Negeri 1 Stabat, Ibu ya. Baik, selamat sore dan semoga kita semua dalam keadaan sehat. Yang saya hormati Bapak Sudaharin, Bapak Edi, dan yang saya banggakan Bapak pemateri kita Pak Siswanto, Pak Suryanto, dan Jarko beserta Ibu semua. Dan yang saya sayangi Bapak dan Ibu sekalian yang menyempatkan waktunya pada hari ini untuk menghadiri materi yang akan disampaikan oleh ketiga bapak-bapak yang ganteng ini. Adapun materi yang akan disampaikan itu temanya itu rumah belajar. Di sini akan disampaikan fitur-fitur yang ada di dalam rumah belajar serta pemanfaatannya. Baik, untuk pemateri yang pertama, saya persilahkan Pak Siswanto yang akan membawakan fitur sumber belajar dan kelas maya. Kepada Pak Siswanto, saya persilahkan. Terima kasih kepada Ibu Nurdiana Sition atas kesempatan yang diberikan kepada saya. Sebelumnya saya sapa semuanya sahabat rumah belajar peserta webinar IGI Langkat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sudah diperkenalkan tadi ya, jadi kami adalah 30 besar ya, peserta pembati level 4 mewakili dari Sumatera Utara. Nah, pada kesempatan ini nantinya akan diseleksi lagi menjadi 5 besar. Nah, kemudian diambil 1 menjadi duta belajar dari Provinsi Sumatera Utara. Jadi mohon dukungan dari Bapak Ibu sekalian, kiranya doakan kami sehingga kami bisa membagikan lagi ilmu-ilmu yang lebih lagi ya Bapak Ibu yang kami dapatkan nanti insya Allah akan kami bagi-bagi lagi dengan acara seperti ini. Jadi seperti yang dikatakan Amin, tadi ya, kita berbagi. Oke, langsung aja karena juga berhubung waktu kita. Di sini saya tidak pakai PowerPoint ya Bapak Ibu, saya langsung aja praktek ya, karena ini waktu kita juga dibatasi. Langsung aja di sini saya share screen kepada Bapak Ibu ya. Oke, nah jadi Bapak Ibu sudah terlihat share screen-nya? Sudah, Pak. Sudah ya. Nah, rumah belajar ini bisa kita akses ya di desktop kita. Kita tinggal ketikkan rumah belajar aja. Di sini sudah ada milik saya. Nanti kita klikkan rumah belajar, maka muncul belajar.kemdikbud.go.id. Kalau kita klik portal belajar, maka yang terbuka adalah portal belajar seperti ini. Nah, Bapak Ibu ya. Nah, di dalam sebenarnya apa sih rumah belajar itu? Nah, portal pembelajaran yang menyediakan bahan ya serta fasilitas komunikasi yang mendukung interaksi antar komunitas. Jadi Bapak Ibu di sini sudah lengkap. Ada beberapa fitur utama seperti sumber belajar, kelas maya, laboratorium maya, bank soal. Nah, ini ada fitur-fitur utamanya. Kemudian nanti ada fitur pendukung yang akan dijelaskan oleh Pak Sujarno. Nah, pada kesempatan ini saya ingin mencoba berbagi kepada Bapak Ibu tentang sumber belajar dan kelas maya ya Bapak Ibu ya. Nah, kita awali dari yang pertama sumber belajar. Nah, kita coba sekarang. Nah, tampilannya seperti ini Bapak Ibu ya. Tampilan dari sumber belajar. Nah, di sini berisikan video, kemudian web, ya konten audio. Nah, Bapak Ibu, ini adalah hasil dari guru Indonesia. Jadi kita tidak hanya menggunakan saja, tapi kita bisa berkontribusi ya untuk mengupload sumber belajar ini. Nah, ini contoh di sini ada perubahan wujud benda. Ketika kita klik ya, kita klik perubahan wujud benda ini. Contoh ya seperti ini. Nah, ini sama seperti yang lain ya Bapak Ibu. Nah, keunggulannya kita di sini bisa ini contohnya. Iya, kita
OC ya. Di sini bisa kita download. Nah, setelah kita download atau kita share ke anak didik kita, anak didik besok kita belajar materi IPA ya, materi pewarisan sifat. Nah, kamu tonton dulu. Besok kita akan bahas dan ada diskusi yang akan kita lakukan. Nah, seperti itu. Ini bisa di-share ya. Kemudian kita di kelas bisa juga membagikannya dengan file yang sudah terdownload ya. Kadang kan di kelas sinyal WiFi tidak sampai atau banyak gangguan. Nah, ini bisa kita download dan bisa kita gunakan untuk peserta didik kita. Nah, jadi seperti itu ya Bapak Ibu ya. Nah, di sini di sumber belajar ini seperti ini. Nah, ada konten audio video, ada konten web, ada tingkat pendidikan, kurikulum dan sebagainya ya. Nah, langkahnya ini kita bisa masuk ke dalamnya, masuk ke dalam rumah belajar, login. Nah, Bapak Ibu bisa login ya menggunakan email. Nah, atau masuk di sini menggunakan email. Kalau saya kalau kita punya ID, kita masuk menggunakan belajar ID ya, kita masuk, kita klik atau pakai Google pribadi bisa. Di sini kita bisa leluasa. Kalau tadi kita hanya bisa melihat dan memakai, nah di sini kita bisa mengupload Bapak Ibu. Nah, ini keunggulannya di sini. Nah, caranya gimana Pak? Mengupload sumber belajar ke Kemendikbud. Nah, di sini ada kontennya. Nah, di sini. Nah, di sini nanti muncul di konten web ada konten, ada web saya ya, kemudian ada konten seperti ini. Nah, ini yang bisa kita bagikan ya ke Polta Rumah Belajar, nantinya bisa di atau seperti web saya ini. Nah, ini saya sudah pernah mengupload ya Bapak Ibu sumber belajar. Contoh di sini kita lihat ya. Nah, ini sudah saya upload, tetapi masih menunggu persetujuan ya dari pihak Pusdatin, karena memang ini betul-betul diperiksa ya keabsahannya, kebenarannya Bapak Ibu. Nah, mungkin dia menunggu waktu. Nah, ya sebentar ya. Nah, bagaimana dengan ini konten web, ini konten saya gitu juga Bapak Ibu. Nah, saya juga sudah mengirim, Bapak Ibu juga bisa nantinya ya. Seperti ini saya membuat video pembelajaran, saya upload di sini. Nah, jadi di mana di sini ada ya, di sini contoh ini ada pedoman unggah konten. Nah, jadi seperti itu Bapak Ibu. Oke. Sebentar ya. Nah, kita kembali. Sepertinya jaringannya ya Bapak Ibu ya, mohon maaf sebentar saya refresh ya. Atau saya ulang dulu lagi, rumah belajar. Iya. Oke. Nah, di sini di sumber belajar ini, bagaimana Pak kita melihatnya ya? Contoh di sini, nah ini dia konten-kontennya Bapak Ibu. Nah, selain bisa kita lihat, kita ambil melalui desktop, kita bisa juga ambil melalui ya telepon seluler atau Android ya Bapak Ibu ya. Nah, seperti ini terbaru, ada konten terbaru, populer dan sebagainya ya, ada umum. Nah, seperti ini juga banyak Bapak Ibu tinggal explore saja ya. Tinggal explore saja di sini. Luar biasa banyak konten-kontennya. Ya, di sini bisa Ibu cari sendiri, nanti di sini cari mapel apa, IPA atau IPS. Nah, ini contoh IPA di sini sangat menarik sekali Bapak Ibu. Nah, saya contohkan ini ya, klik IPA contoh seperti ini ya. Nah, maka ini menjadi sumber belajar yang sangat menarik ya. Nah, bisa kita berikan kepada anak didik kita atau untuk anak kita di rumah. Nah, jadi harapan kami dari sahabat rumah belajar, Bapak Ibu bisa memandu anak didik kita, bisa membuka ini sehingga mereka bisa belajar di rumah. Nah, jadi dari tampilan yang saya tampilkan dari awal Bapak Ibu, portal rumah belajar ini seperti mirip ya, mirip seperti bimbel online. Nah, bedanya di sini
kita semuanya disediakan secara gratis ya, kita gunakan secara gratis. Ini materinya seperti ini, keren-keren Bapak Ibu. Nah, kita bisa klik materinya ya. Nah, sangat keren sekali. Nah, kemudian lanjut lagi. Seperti ini ya, ada fungsinya. Kemudian latihan gitu juga. Nah, ini bisa dijawab. Bagian tubuh untuk mengambil makanan, ini paruh itu ya. Nah, benar, ini bisa lanjut. Nanti di akhir soal ini nanti bisa kita lihat berapa jumlah skornya. Nah, jadi seperti itu. Sangat menarik. Nah, jadi seperti itu. Sangat menarik sekali ya Bapak Ibu ya. Nah, oke. Nah, jadi kita kembali ke sumber belajar ya. Nah, oke. Bentar ya. Kita back, kita kembali. Nah, oke. Nah, jadi Bapak Ibu ini pengenalan dari konten-konten ya, sumber belajar. Ini nanti bisa Bapak Ibu ekspor sendiri di rumah setelah ini, karena memang berhubung waktu kita juga terbatas ya Bapak Ibu. Nah, kita lanjutkan ke yang kedua ya, pengenalan fitur yang kedua, ataupun ini fitur-fitur utamanya, yaitu kelas digital. Nah, Kelas Maya, Pak. oke, Bapak Ibu ya. Masih terdengar suara saya Bapak Ibu ya? Terdengar, Pak. Jelas, Pak. Jelas ya. Oke, terima Jelas, kasih. Nanti ada sesi tanya jawabnya untuk Bapak Ibu, bagi yang kurang paham ya bisa ditanyakan. Nah, di sini ada kelas Maya ya. Jika Maya, saya perkenalkan dulu ya. Sebuah learning management system atau LMS yang memungkinkan guru untuk membuat kelas daringnya masing-masing untuk mendukung pembelajaran di kelas maupun di luar kelas ya. Jadi Bapak Ibu bisa nanti lihat panduannya atau daftar kelas Maya. Nah, cara pertamanya gimana? Nah, jadi Bapak Ibu ini sebuah kelas ya. Ini biasa kita gunakan contohnya Google Classroom ya dan sebagainya. Di sini lengkap di rumah belajar ini. Ada kelasnya juga, ada kelas Mayanya. Nah, caranya kita daftar ya. Sebelum kita masuk kita daftar dulu. Langkah pertama Bapak Ibu yang harus kita daftarkan adalah daftar penyelenggara dulu ya, sebagai penyelenggara. Nah, tidak bisa sebagai guru. Kalau sebagai guru langsung nanti belum ada sekolah kita. Nah, jadi kita harus daftarkan sekolah kita. Ini contohnya. Saya contohkan seperti ini ya caranya. Nah, cara daftarnya seperti ini. Ini kita isikan, ini semuanya ada. ID usernya, contoh nama sekolah kita ya. Kemudian ini juga nama sekolah kita. Ini nama sekolah ini lebih lengkap lagi gitu ya, deskripsi sekolah letaknya di mana, kemudian passwordnya kita buat, NPS sekolah ada, alamat, ini alamat email sekolah, kemudian nomor telepon diisi ya, kemudian tingkatnya ini tingkat 2 ya, kita tingkat 2 kabupaten kota, kemudian wilayahnya di sini kita buat Langkat ya, Kabupaten Langkat, nah seperti itu. Nah, kemudian setelah selesai kita isikan ininya huruf-huruf di sini. Nah, setelah itu kita daftar. Nah, jadi gitu ya Bapak Ibu ya. Nah, ini memang menunggu waktu ya beberapa jam untuk di ACC oleh Pusdatin karena mereka juga akan memeriksa ya. Nah, memeriksa. Oke. Nah, ini ketika daftar. Nah, kita daftar lagi ketika sekolah kita sudah terdaftar, maka kita daftar sebagai guru. Nah, sebagai guru ya. Kita tulis di sini ID nama kita ya. ID-nya apa, nama panggilan kita. Kemudian ini nama lengkap, deskripsi masih sama ya Bapak Ibu ya. Identitas kita, alamat, email dan sebagainya. Nah, sekolah penyelenggaranya ini bisa kita klik karena kita tadi sudah daftar. Kita bisa klik di sini, nanti akan ketemu sekolah kita. Nah, jangan di scroll ke bawah karena akan banyak kali, tinggal ketik aja nanti muncul. Kemudian daerah tingkat 2, kemudian di sini Kabupaten Langkat atau kota Bapak Ibu tinggal ya. Nah, kemudian masuk kemari Bapak Ibu mendaftar. Nah, jadi tentu nggak lengkap ya Bapak Ibu kalau udah ada sekolah, ada guru, muridnya nggak ada. Nah, maka muridnya juga harus mendaftar. Caranya sama ya, klik seperti ini. Nah, juga sama ya. Tinggal pilih aja, baru kemudian di sini daftar. Tentu yang digunakan ini adalah Nisennya ya.
Nah, kalau tadi sekolah adalah NPSN, kalau kita tadi nomor induk kependudukan ya atau NIP bisa juga. Kalau siswa ini adalah NISN. Nah, jadi ketika semuanya sudah terdaftar, maka kita login Bapak Ibu. Nah, ini saya sudah login, sudah ada bekas login, saya tinggal masuk aja. Nah, bagaimana sih Pak isi dari kelas maya ini? Ini saya akan coba berbagi ya Bapak Ibu ya. Bu ya. Nah, seperti ini ya. Ini saya sudah buat kelas ya Bapak Ibu ya. Nah, di sini siswa saya masih satu, ini memang masih coba-coba, saya memang belum diterapkan di sekolah karena saya masih baru juga ya, istilah anak gaulnya masih newbie ya Bapak Ibu ya, masih anak baru. Nah, itu dia. Ini bisa dilihat detailnya. Nah, nanti bisa kita buat di sini ada soal ujiannya ya, ada siswanya. Contoh siswa di sini saya klik. Saya udah punya siswa contoh seperti ini ya. Kemudian penilaiannya, ini siswa saya belum mengerjakan nilai, jadi masih kosong. Nah, oke Bapak Ibu. Jadi seperti inilah tampilan kelas maya ya, tampilan kelas maya dari fitur rumah belajar ya. Nah, jadi Bapak Ibu, ini pengenalan dari saya, sahabat rumah belajar. Nah, besar keinginan saya Bapak Ibu bisa membagikan ya kepada teman, kepada murid, bahkan anak Bapak Ibu di rumah pun ini bisa digunakan. Karena sayang ini fasilitasnya gratis dari Kemendikbud ya Bapak Ibu ya. Dari Kemendikbud ini gratis. Ini seperti bimbel online. Kalau bimbel online itu per tahun kita bisa bayar sampai di atas 500.000 ya. Nah, di sini bisa kita dapatkan secara gratis. Nah, oke, saya coba. Baik ya, atau logout ya. Oke. Nah, oke. Nah, jadi ini yang bisa saya sampaikan Ibu Nurdiana. Mungkin kita juga berhubung waktu ya. Saya yakin Bapak Ibu bisa nanti mengeksplornya sendiri di rumah. Baik, terima Untuk itu saya kasih. ucapkan terima kasih. Saya kembalikan kepada moderator. Ya, baik. Terima kasih Pak Siswanto atas penyampaian sumber belajar dan kelas maya. Ternyata fitur-fitur sumber belajar ini sangat membantu loh Bapak Ibu. Bapak Ibu guru sekalian bisa memanfaatkannya sebagai media pembelajaran, bisa diambil dari situ, bisa juga menguploadnya dari situ. Mohon maaf di sini hujan Bapak Ibu, mungkin masih kedengaran suara saya? Terdengar, Bu. Terdengar. Jelas, Bu, jelas. Selain itu, ternyata di portal rumah belajar ini juga dilengkapi kelas maya seperti penggunaan Google Classroom contohnya Bapak Ibu. Tetapi di sini rumah belajar gitu. Jadi Bapak Ibu setelah mendengar dari Pak Siswanto, mudah-mudahan nanti bisa memanfaatkannya di rumah masing-masing Bapak Ibu mengajak siswa-siswanya. Mungkin untuk tanya jawabnya Pak Siswanto kita selesaikan setiap ini ya pemateri ya Pak Siswanto di akhir gimana? Atau langsung gimana ya bisa, Pak? Langsung aja ke semua bisa. Oke, baik. Mungkin untuk Bapak Ibu yang ingin bertanya saya persilahkan. Izin bertanya, Bu, apakah nanti ada penugasan dari materi Pak Siswanto? Oke, di setiap materi ya Pak Siswanto mungkin akan menyampaikan materinya di kantong tugas ya Pak? Gimana Ya, Pak Sis? Bapak Ibu, jadi nanti tugas dari saya, nanti ada tugas di kantong tugasnya. Ya. Jadi Bapak Ibu screenshot ya, screenshot materi saya ini kan ada dua ya dari saya, materinya rumah sumber belajar dan kelas maya. Bapak Ibu screenshot saja. Yang pertama itu sumber belajar. Ibu membuka salah satu sumber belajar ya. Boleh apa aja, boleh video, boleh web, ya. Di screenshot, nanti screenshotnya dikirimkan ke kantong tugas. Nah kemudian untuk kelas mayanya,
Ibu, Bapak Ibu buka aja kelas mayanya, ya. Nanti Bapak Ibu juga sama, screenshot saja. Nah, jadi saya tidak membebani Bapak Ibu semuanya harus membuat sekolah penyelenggara atau sampai lebih jauh lagi, cukup di bagian sampul depannya saja juga boleh. Nah, mungkin itu saja. Nah, jika Bapak Ibu ada waktu bisa sampai membuat lengkap ya. Nah, fungsinya juga untuk Bapak Ibu sendiri. Nah, itu ya. Oke, itu aja. Baik, Pak Sis. Oke, gimana Bapak Ibu? Terima kasih Ibu, sudah sangat jelas. Iya. Gimana Bu Pipi? Ada yang bertanya? Menggunakan belum ada, chat Bu. atau gimana? Belum di, ada. Di kotak chat belum ada, Bu. Oke, baik. Mungkin sepertinya sudah jelas ya penyampaian dari Pak Siswanto itu sendiri. Baik, kalau memang tidak ada, bisa kita lanjut ke pemateri berikutnya, Pak Muhammad Suryanto. Kepada Pak Muhammad Suryanto, saya persilahkan. Oke. Oke, baik Bu. Bapak Ibu semuanya, izin off kamera karena sedang tidak bagus sinyalnya. Mungkin saya, ya karena dari tadi saya coba on kamera juga tidak bisa hidup ya, karena mungkin sinyalnya kurang bagus. Ya, benar. Izin, Pak. Baiklah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah Bapak Ibu semuanya, saya coba harus screen ya, biar data singkat saya. Oke, apakah sudah terlihat Bapak Ibu? Belum, Pak. Belum ya, sedang proses min ya. Oke, sepertinya saya terkendala dengan jaringan ini ya. Baiklah, yang saya hormati Bapak Sumar Halin sebagai Ketua IGI Kabupaten Langkat yang sudah memberikan kesempatan kepada kami bertiga untuk menyampaikan informasi terkait keberadaan rumah belajar Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan kepada Bapak Ibu semuanya peserta acara pada kesempatan kali ini. Nah, Bapak Ibu sekalian, perkenalkan nama saya Muhammad Suryanto, SPD. Saya berasal dari SMP IT Atskia Babalan, Pangkalan Berandan. Salah satu rekan dari 3 orang SRB Kabupaten Langkat. Jadi alhamdulillah tahun ini 2021 Kabupaten Langkat mengirimkan 3 guru-guru hebat. Ada Pak Siswanto, ada Pak Sujarno, dan saya yang ini semuanya berakhiran O ya. Berakhiran O dan berawalan S. Jadi seperti janjian nih Pak ya. Dan mudah-mudahan kami bisa memberikan informasi yang efektif kepada Bapak Ibu semuanya. Kita berbagi informasi, berbagi ilmu. Mudah-mudahan apa yang kami sampaikan nanti bisa memberikan manfaat kepada kita semuanya. Sudah kelihatan Bapak Ibu? Sudah, Pak. Sudah ya. Nah, ini singkat saja Bapak Ibu biodatanya. Saya SRB, Sahabat Rumah Belajar Sumut tahun 2019 bersama dengan Bapak Sujarno juga pada saat itu. 2020 tidak ikut karena ada beberapa aktivitas yang tidak bisa saya tinggalkan, dan saya bersama juga dengan Bapak Sujarno dan Pak Siswanto alhamdulillah lulus pendidikan guru penggerak angkatan pertama untuk Kabupaten Langkat, dan diberi kepercayaan juga untuk mendapatkan Google Certified Educator. Saya adalah guru IPA Bapak Ibu di SMP Atskia Babalan, dan ada amanah juga dari sekolah untuk mengurusi bidang kurikulum di sekolah. Nah, di situ ada nomor WA saya dan ada sosial media saya yang bisa Bapak Ibu add nanti ya. Kita bisa berteman Bapak Ibu ya di jaring sosial, bisa saling berbagi informasi, bisa saling bahu-membahu membangun pendidikan Indonesia menjadi lebih baik lagi.
Baiklah Bapak dan Ibu yang berhadir pada kesempatan kali ini, saya akan meneruskan presentasi dari Bapak Siswanto. Ini saya off-kan dulu screen-nya dan saya akan langsung share portal rumah belajarnya Bapak Ibu ya. Mohon maaf ini agak sedikit lelet karena jaringannya kurang bersahabat. Oke Bapak Ibu, sudah kelihatan kira-kira? Belum, Pak. Belum ya? Iya Bu, jadi Belum, agak Pak. lelet jaringannya ini. Nah jadi langsung saja sambil menunggu screen-nya kelihatan. Jadi tadi Pak Siswanto sudah menjelaskan tentang dua fitur utama di sumber belajar, yaitu dua fitur utama di portal rumah belajar. Yang pertama adalah sumber belajar, yang kedua adalah kelas digital atau kelas maya. Nah, pada kesempatan kali ini saya akan melanjutkan dua fitur lagi yang juga tidak kalah serunya untuk Bapak Ibu semuanya gunakan dalam proses pembelajaran sehari-hari. Yang pertama adalah fitur laboratorium maya. Nah, jadi kalau mendengar kata laboratorium maya, kita langsung teringat pada pelajaran-pelajaran yang berbau eksakta Bapak Ibu ya, berbau sains. Nah, jadi yang kedua nanti ada bank soal ya, fitur bank soal. Dan yang ketiga ada fitur edu game. Ini satu fitur pendukung yang diamanahkan kepada saya untuk menjelaskannya. Nanti insya Allah akan kita lihat bagaimana fitur edu game ini bisa menarik minat para peserta didik dalam belajar Bapak Ibu ya. Nah ini sudah mulai keluar screen-nya Bapak Ibu ya. Jadi yang pertama saya akan menjelaskan terlebih dahulu fitur laboratorium maya. Nah jadi bagaimana cara kita untuk mengakses fitur laboratorium maya? Bapak Ibu nanti tinggal masuk portal rumah belajar. Bapak Ibu silahkan beralih ke fitur utama ada di bagian bawah. Dan laboratorium maya ditandai dengan warna merah, background warna merah seperti ini Bapak Ibu ya. Jadi background warna merah seperti ini yang nantinya kalau kita klik pada bagian coba sekarang atau misalkan mau buka pada tab baru misalkan, maka kita akan mendapati situs dari laboratorium maya atau virtual laboratorium dari Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan ya, di portal rumah belajar. Nah, Bapak Ibu yang berhadir pada kesempatan kali ini, jadi fitur laboratorium maya ini memang lumayan interaktif Bapak Ibu ya, lumayan interaktif untuk kita gunakan di kehidupan sehari-hari ya. Memang yang namanya laboratorium maya itu tentunya tidak akan mungkin sama ya kesannya seperti kalau kita mengakses laboratorium nyata Bapak Ibu ya. Jadi kalau laboratorium nyata kita bisa memegang alatnya, kita bisa memegang zatnya. Nah, tapi di sini kita hanya memegang laptop gitu ya atau komputer atau handphone. Nah, akan tetapi fitur laboratorium maya ini ya sudah lebih baik lah kalau saya katakan sudah lebih baik ya daripada kita tidak sama sekali menggunakan laboratorium gitu Bapak Ibu ya. Daripada kita tidak sama sekali menggunakan laboratorium. Kenapa? Karena biasanya pembelajaran sains itu identik sekali dengan laboratorium. Dan kalau sekolah kita misalkan seperti sekolah saya misalkan karena sekolah baru swasta ya kan, jadi belum memiliki laboratorium, maka fitur laboratorium maya ini bisa sangat membantu sekali bagi kita ya, terutama guru IPA Bapak Ibu ya. Guru IPA itu ada guru kalau di SMA ada fisika, kimia, biologi, itu yang bisa menggunakan fitur laboratorium maya ini untuk mengadakan kegiatan laboratorium. Nah, jadi cara mengakses cukup gampang Bapak Ibu ya, cara mengaksesnya cukup gampang. Setelah Bapak Ibu nanti masuk ke dalam portal laboratorium maya, Bapak Ibu hanya tinggal memilih saja ya konten mana yang mau digunakan. Nah, kalau ini kan yang di beranda cuma ada 6 buah. Kalau Bapak Ibu ingin melihat secara keseluruhan, Bapak Ibu bisa klik pada bagian lihat selengkapnya. Nah, nanti pada saat Bapak Ibu klik pada bagian lihat selengkapnya, ini akan tampil secara keseluruhan ya fitur laboratorium maya atau materi-materi apa saja yang sudah ada di dalam laboratorium maya. Nah, Bapak Ibu nantinya hanya tinggal memilih saja ya mana materi yang akan
Bapak Ibu coba sampaikan pada anak. Nah, di sini Bapak Ibu bisa menggunakan berbagai macam model pembelajaran, misalkan menggunakan Discovery atau menggunakan project juga bisa, project learning. Jadi bisa disesuaikan dengan model-model pembelajaran yang Bapak Ibu ingin ajarkan. Nah, nanti setelah Bapak Ibu mendapatkan materi apa yang mau diajarkan, misalkan saya ambil contoh, nah di sini juga ada matematika Bapak Ibu ya. Jadi tidak hanya IPA saja, fisika, kimia, biologi, tapi ada juga matematika. Nah, ya jadi misalnya saya ambil contoh untuk pelajaran IPA karena saya di SMP, saya akan ambil contoh untuk fotosintesis. Nah, ini cara aksesnya Bapak Ibu tinggal klik saja langsung judulnya. Ya, klik judulnya seperti ini, maka kita akan dibawa masuk ke dalam portal webnya. Dan Bapak Ibu sekalian, sekali lagi jika ingin menggunakan laboratorium Maya ini atau fitur rumah belajar secara penuh, maka Bapak Ibu diharapkan untuk login terlebih dahulu Bapak Ibu ya. Jadi silakan login terlebih dahulu supaya apa? Supaya bisa mendownload. Jadi yang paling penting sebenarnya mendownload Bapak Ibu ya. Kenapa? Karena fitur Lab Maya ini bisa di-download. Bapak Ibu nanti bisa share kepada anak-anak dan mereka bisa dengan leluasa untuk mengakses itu di laptopnya tanpa perlu terhubung dengan internet. Nah, di sini saya kan belum login Bapak Ibu ya. Saya coba login dulu supaya nanti bisa mendemonstrasikan bagaimana cara mendownloadnya Bapak Ibu ya. Jadi ini saya akan login dulu sebentar. Bapak Ibu tadi cara login sudah dijelaskan oleh Bapak Siswanto Bapak Ibu ya. Kita bisa gunakan akun Belajar ID, bisa gunakan akun Google dan sebagainya. Di sini saya akan gunakan akun Google saja karena browser saya sudah terpaut dengan Google, maka saya gunakan akun Google. Nah, di sini kita hanya perlu klik pada bagian Google dan kita akan dibawa untuk autentifikasi awal Bapak Ibu ya. Kita tunggu sebentar Bapak Ibu. Nah, nanti setelah Bapak Ibu berhasil masuk ke dalam portal rumah belajar ini, berhasil login, maka Bapak Ibu bisa melakukan banyak hal. Seperti misalkan Bapak Ibu nanti bisa mendownload tadi. Yang terpenting bisa mendownload Bapak Ibu. Kenapa? Karena bisa digunakan secara offline gitu ya. Jadi bisa mendownload. Nah, tapi kalau tidak login ya hanya bisa memakai saja. Berarti kalau memakai harus menyediakan jaringan internet Bapak Ibu ya. Nah, nanti setelah Bapak Ibu masuk, maka Bapak Ibu bisa langsung berinteraksi dengan laboratorium Maya secara offline dengan cara mendownloadnya. Nah, ini sepertinya agak lama Bapak Ibu ya. Jadi dan jaringannya sepertinya jadi saya akan coba skip saja. Nah, nanti Bapak Ibu cara untuk menggunakan laboratorium Maya sangat gampang. Bapak Ibu tinggal ikut. Nanti Bapak Ibu nanti cara untuk menggunakan laboratorium Maya sangat gampang. Bapak Ibu tinggal sangat jelas sekali perintahnya. Ya, tinggal nanti menyesuaikan dengan apa yang ingin Bapak Ibu lakukan di laboratorium tersebut. Menyesuaikan dengan. Nah, Bapak Ibu itu fitur yang pertama Bapak Ibu ya untuk laboratorium. Pak Suryanto suaranya story Pak. Maaf Bapak Ibu karena agak lama di jaringannya. Nah, yang kedua ada fitur bank soal. Nah, untuk fitur bank soal ini Bapak Ibu bisa mendapatkan banyak sekali kumpulan soal yang ada di dalam. Masuk ke fitur bank soal di laboratorium Maya. Nah, sebelum masuk ke fitur bank soal di laboratorium Maya, Bapak Ibu bisa berkontribusi kalau Bapak Ibu saya memiliki adalah sekali laboratorium ini terkait dengan beberapa langkah. Nah, untuk ini Bapak Ibu bisa Bapak Ibu gunakan untuk keperluan evaluasi. Evaluasi soal dari soal tes ya, soal tes kepada sekarang ya. Kayaknya yang hidup ini Bu. Ada yang hidup. Ini saya tidak pakai pangkat Bu. Saya lanjutkan Bapak Ibu evaluasi awal maupun evaluasi akhir. Misalkan Bapak Ibu ingin membuat
anak misalnya dari sini, Bapak Ibu juga bisa gunakan ini untuk melakukan evaluasi akhir. Nah, untuk fitur bank soal sendiri memang pada saat ini kita belum diizinkan untuk melakukan proses tambah soal karena masih ada beberapa maintenance dari webnya yang sedang dikerjakan oleh pihak Pusdatin. Makanya dalam hal ini kita hanya bisa pada saat ini Bapak Ibu yang mudah-mudahan dalam waktu dekat proses maintenance-nya bisa segera selesai ya, jadi kita bisa berkontribusi dalam memasukkan soal-soal yang lebih banyak lagi ke dalam bank soal ini. Nah, jadi bagaimana fitur bank soal tadi? Setelah Bapak Ibu nanti masuk ke dalam websitenya ya, bank soal, tadi sudah klik pada bagian tombol berwarna ini, tombol coba sekarang di tab berwarna kuning, maka Bapak Ibu nanti hanya tinggal memilih saja kelas berapa yang ingin diambil soalnya. Jadi sangat mudah sekali Bapak Ibu ya. Misalkan saya ambil contoh, saya sekarang ada di SMP, saya akan ambil kelas 7 misalkan. Kelas 7 seperti ini, tinggal klik saja. Nah, pada saat kita klik nanti kelas 7-nya, maka kelas 7-nya akan menampilkan ya, di dalamnya akan menampilkan deretan mata pelajaran ya, dan deskripsi apa yang soal-soalnya sudah ada dalam bank soal ini. Nah, misalkan saya ambil contoh karena saya mengajar di dalam studi IPA, saya akan ambil untuk baris yang ketiga ini Bapak Ibu ya, IPA kelas 7, ini evaluasi umumnya. Ini tinggal diklik saja Bapak Ibu bagian evaluasi umum. Nah, setelah ini klik maka Bapak Ibu nantinya bisa memilih ya. Bisa memilih soal mana yang ingin dipergunakan. Jadi karena di sini memang banyak soal Bapak Ibu ya. Banyak soal tergantung dari seberapa banyak guru-guru yang sudah berkontribusi untuk memberikan soal. Nah, di sini kalau IPA kelas 7 itu ada 52 ya, 52 paket soal. Nah, Bapak Ibu nanti tinggal melihat saja mau yang mana gitu kan. Misalkan saya hari ini mengajar materinya perubahan fisika dan kimia. Oh, ternyata di sini ada Bapak Abioga yang pernah memberikan soal-soalnya. Ini tinggal diklik pada bagian lihat. Nah, setelah klik pada bagian lihat, maka Bapak Ibu nanti tinggal mengarahkan anak-anaknya untuk menjawab soalnya. Jadi cara menjawabnya juga tidak terlalu sulit Bapak Ibu ya. Sudah ada soalnya di sini yang pasti ada pilihan jawaban, tinggal diklik saja. Dan di sini sifatnya pilihan ganda Bu ya. Kalau sudah selesai soal pertama tinggal di next misalkan. Seterusnya lagi, di next lagi, sampai soal terakhir. Dan kalau sudah selesai bisa dihitung. Nah, ketika dihitung maka nanti akan muncul ya berapa soal yang benar, berapa soal yang salah, dan bisa menjadi bahan evaluasi kita. Seperti tadi misalkan saya jawab soal nomor 1 itu benar, tapi yang lain tidak saya jawab, maka kosong ini Bapak Ibu ya. Nah, evaluasi pada anak yang pada tentu saja setelah nanti cek apakah memang soal yang diinput kita dalam menyediakan kumpulan-kumpulan soal ya yang sesuai dengan apa yang kita inginkan. Nah, itu fitur yang kedua Bapak Ibu tentang bank soal. Nah, yang terakhir yang ketiga, saya akan menjelaskan satu fitur pendukung yaitu EduGame. Nah, jadi cara aksesnya Bapak Ibu kembali ke bagian portal rumah belajar, bagian utama. Bapak Ibu tinggal klik pada bagian lihat selengkapnya. Nah, nanti di bagian di bawah ini itu ada banyak sekali fitur pendukung nantinya akan dijelaskan oleh Bapak Sujarno di sesi ketiga. Saya akan ambilkan untuk EduGame. Nah, EduGame ini Bapak Ibu adalah permainan edukasi Bu ya. Ada perang-perang yang menampilkan kekerasan, menampilkan berdarah ya. Maka pada EduGame ini kita anak-anak diajak untuk bermain yang sifat edukasinya sangat tinggi. Kenapa? Karena memang EduGame ini didesain untuk memberikan pembelajaran pada anak didik kita. Nah, EduGame ini Bapak Ibu bisa Bapak Ibu sampaikan di akhir misalkan ya pada sesi sebelum penutup, atau mungkin di awal ya, di awal juga bisa sebagai ice break misalkan, atau di pertengahan. Dan ini menarik karena apa? Karena memang kita memberikan ice break ini sesuai dengan materi yang kita ingin sampaikan kepada anak-anak. Nah, cara aksesnya gimana? Ini tinggal diklik saja Bapak Ibu di bagian EduGame tadi. Bapak Ibu silakan masuk saja ke dalam
edugame-nya ya, diklik nanti akan dibawa masuk ke dalam portal edugame. Bapak Ibu hanya tinggal memilih saja ya, game mana yang cocok dengan materi pelajaran yang Bapak Ibu sampaikan. Nah, Bapak Ibu bisa klik pada bagian daftar permainan, atau bisa juga langsung melihat ke beranda ya. Nah, di sini kan kalau di beranda hanya 6 permainan, ini bisa klik lihat selengkapnya, atau bisa diklik tadi pada bagian atas itu daftar permainan. Nah, setelah Bapak Ibu nanti memilih ini, caranya sama dengan Lemaya Bapak Ibu ya. Setelah Bapak Ibu menemukan game yang Bapak Ibu ingin mainkan bersama anak, Bapak Ibu tinggal klik saja judulnya, dan Bapak Ibu nanti langsung memainkan game tersebut yang tentunya dalamnya sudah ada petunjuk di umumnya. Jadi nanti Bapak Ibu dari pelan. Nah, gamenya pun alhamdulillah sudah lumayan banyak, dan ini sebenarnya ada fitur yang baru ya, yang baru diluncurkan oleh Portal Rumah Belajar COVID-19 agar tidak panik. Jadi banyak Bapak Ibu ya, banyak game-game yang sangat menarik sekali, game-game edukasi yang bisa kita manfaatkan untuk pembelajaran, apakah itu dalam bentuk pembelajaran inti ataupun untuk penyegaran di pembelajaran kita. Baiklah Bapak Ibu sekalian, terima kasih atas perhatiannya. Cukup sekian dari saya. Nanti akan disampaikan kelanjutannya oleh Bapak Sujarno. Mohon maaf kalau misalkan ada salah dalam penyampaian kata. Terima kasih. Dan untuk tugas dari saya, ya, tugasnya Bapak Ibu nanti silahkan akses ya edugame Bapak Ibu ya, akses edugame. Nah, edugame ini kan Bapak Ibu tidak harus akses dengan bisa akses dengan siswa, bisa juga akses dengan anaknya di rumah. Jadi yang saya minta nantinya Bapak Ibu silahkan akses edugame. Lantas Bapak Ibu nanti silahkan berfoto dengan objek edugame-nya. Misalkan Bapak Ibu akses edugame itu bersama anak, maka Bapak Ibu silahkan berfoto kepada anak Bapak Ibu sebelah-sebelahan atau pada muridnya. Baru berikut nanti Bapak Ibu silahkan ketikkan kesan, ya, kesan apa yang Bapak Ibu dapatkan dari edugame tersebut. Nah, jadi nanti silahkan diketik, bisa diketik di Word ataupun di aplikasi pengetikan lainnya. Singkat saja, tidak usah panjang-panjang. Dan Bapak Ibu nanti bisa kirimkan tugas itu kepada saya sebagai tagihan materi ini. Jadi saya rasa itu saja dari saya Bapak Ibu. Saya kembalikan kepada Ibu Nurdiana Nasution sebagai moderator. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih atas penyampaian Pak Muhammad Suyanto. Sepertinya semakin menarik saja portal Rumah Belajar dengan fitur-fitur yang ada. Baik, tadi ada pertanyaan dari Bu Lydia, Pak. Mungkin bisa langsung Bapak jawab ya. Adakah laboratorium maya untuk geografi, Pak Muhammad Suryanto? Bu, bisa diulang? Adakah laboratorium maya untuk geografi, pelajaran geografi, Pak? Oh. Okay. Iya. Oke, baiklah Bapak Ibu, untuk pelajaran geografi memang sampai saat ini ya, sejauh saya mengeksplorasi laboratorium maya itu belum ada fiturnya. Jadi yang masih ada itu baru IPA itu SMP Bapak Ibu ya, IPA SMP, baru fisika, kimia, biologi SMA, dan matematika SMP. Nah, tapi mudah-mudahan Bapak Ibu dalam ya, kita tidak bisa menjanjikan ya, tapi mudah-mudahan kontributor laboratorium maya bisa menambah, karena setiap tahun itu Pusdatin itu buat event membatik namanya Bapak Ibu ya, event membatik. Dan Bapak Ibu kalau sudah pernah dengar atau mungkin sedang mengikuti gitu ya. Jadi event membatik itu adalah event untuk membuat bahan ajar berbasis TIK. Nah, untuk 2 tahun belakangan ini Pusdatin itu mengeluarkan 2 kategori lomba baru, yaitu lab maya ya. Nah, jadi mudah-mudahan hasil karya lab maya dari para peserta membatik itu bisa lolos kurasi mereka, nanti bisa ditampilkan di fitur lab maya. Jadi kalau misalkan nanti ada yang bermata pelajaran geografi, maka tidak menutup kemungkinan lab maya ini juga akan masuk pelajaran geografi. Jadi intinya Bapak Ibu, ini bukan lab science Bapak Ibu ya. Bukan lab science alam maksudnya, bukan lab science alam, tapi lab
pelajaran. Jadi karena memang sekarang masih belum ada geografi, maka kesan itu seperti lab science gitu ya. Nah, tapi ini sebenarnya kalau ada nanti yang bisa memasukkan, bahkan kalau ada fitur lab bahasa misalkan, itu bisa juga nanti ya, bahasa Inggris, bahasa Indonesia, tapi karena sekarang belum ada yang memasukkan, maka belum kelihatan bagi kita di lab Maya ini. Oke Bapak Ibu, doakan saya mudah-mudahan segera bisa lengkap. Baik, sepertinya dari penjelasan Bapak-Bapak kita tadi, ini fitur terus berkembang. Portal rumah belajar ini terus berkembang. Jadi, Terima kasih. Iya. Oke, Ibu Widya tadi yang bertanya ya Bu. Oke, baik. Jadi intinya rumah belajar ini terus berkembang dan segera kita masuk biar kita tahu perkembangannya dan kita juga selaku guru bisa berkontribusi seperti itu. Baik, kita lanjutkan pemateri berikutnya kepada Bapak Sujarno yang akan memaparkan materi tata budaya dan wahana jelajah angkasa. Kepada Pak Sujarno, silakan. Baik, terima kasih atas kesempatannya Bu Vivi, Bapak dan Ibu peserta webinar hari ini. Pertama-tama yang saya hormati Bapak Sumarhalin selaku Ketua IGI Kabupaten Langkat. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan untuk kami bertiga untuk sharing. Nah, saya coba akan share screen terkait CV saya. Sebentar ya Bapak Ibu. Apakah sudah kelihatan Bapak dan Ibu? Belum, Pak. Sudah, Pak, sudah. Sudah Pak Jarno. Baik, Sudah Pak Jarno. terima kasih. Ya, nama Sujarno, tempat lahir di Sidomulyo, 15 Juni 83, alamat di Jalan Waru-Waru, Dusun 8, Desa Sambirejo, Kecamatan Binjai, Kabupaten Langkat, Provinsi Sumatera Utara, lengkap dengan kode pos saya berikan, nomor handphone atau gawai yang tertaut juga dengan WA dan Instagram, dan Telegram, 8277208923. Surat elektronik saya menggunakan akun belajar ID sujarno56@guru.sma.belajar.id. Saat ini bertugas di SMA Negeri 1 Binjai, Kabupaten Langkat. Riwayat pendidikan saya ambil yang akhir saja yang saya jelaskan, yaitu Magister Pendidikan Bahasa Indonesia di Universitas Muslim Nusantara Al-Wasliyah Medan, 2016 selesai di 2018. Lalu riwayat pelatihan, yang pertama berhasil menyelesaikan pendidikan guru penggerak Angkatan 1 Kabupaten Langkat bersama Pak Siswanto dan Pak Muhammad Suryanto. Lalu yang kedua, lulus Google Master Trainer level 1 di tahun ini. Lalu ditunjuk sebagai co-kapten akun belajar ID Kabupaten Langkat untuk tahun 2021. Dan sekarang menjalani pembatik level 4, berarti saya sudah dinyatakan lulus pembatik level 3 ya Bapak Ibu. Yang kelima, sebagai sahabat Rumah Belajar Sumatera Utara tahun 2019 dan tahun 2021. Yang keenam, menyelesaikan beberapa pelatihan dari seri Guru Belajar dan Berbagi yang dilaksanakan oleh Direktorat Jenderal Guru dan Tenaga Kependidikan Kemendikbud Ristek Dikti ya. Nah, ini sedikit sharing moto. Bagi saya, pengajar yang pembelajar adalah pengajar yang selalu belajar. Baginya, belajar tidak hanya menjadi kewajiban murid saja, tetapi menjadi kewajibannya pula. Nah, berangkat dari moto inilah mengapa saya begitu aktif, begitu antusias mengikuti kegiatan-kegiatan yang pada intinya menambah pemahaman atau pengetahuan baru saya. Baik, itu terkait dengan perkenalan. Baik, Bapak dan Ibu, saya lanjutkan share screen terkait fitur pendukung rumah belajar ya.
Apakah sudah terlihat Bapak dan Ibu? Sudah, Pak, sudah. Ya, saya coba presentasikan. Ya, ini secara umum saya jelaskan terlebih dahulu. Di dalam portal Rumah Belajar, fitur itu terdiri dari 8. Yang pertama yaitu peta budaya, buku sekolah elektronik, wahana jelasa, karya bahasa dan sastra, pengembangan keprofesian berkelanjutan, blog pena, edu game, dan augmented reality. Nah, ini fitur pendukung. Kalau fitur yang sudah dijelaskan oleh dua rekan saya, yaitu Pak Sis dan Pak Suryanto, fitur utama itu ada 4. Yang pertama sumber belajar, kelas maya, bank soal, dan laboratorium maya. Itu fitur utamanya. Peta budaya. Fitur ini berisikan informasi terkait budaya yang ada di Indonesia, baik berupa alat musik, bangunan bersejarah, seni, tari, tokoh, warisan budaya, dan wilayah geografis. Nanti kita akan praktik langsung ya Bapak Ibu. Lalu buku sekolah elektronik, fitur ini berisi referensi atau buku yang dapat digunakan untuk mendukung pembelajaran yang terdiri atas buku terbaru, buku terpopuler, buku non-kurikulum, dan buku-buku pelajaran untuk jenjang SD, SMA, SD, SMP, SMA, SMK, dan jenjang kesetaraan yang meliputi paket A, paket B, dan paket C. Lalu wahana jelajah angkasa. Fitur ini menampilkan kondisi ruang angkasa, sehingga peserta didik dapat mengamati tampilan tata surya, planet, dan benda langit lainnya. Lalu karya bahasa dan sastra. Pada fitur ini menyajikan beragam karya bahasa dan sastra digunakan oleh guru bahasa untuk mendukung pembelajaran yang dilaksanakannya. Lalu yang berikutnya, pengembangan keprofesian berkelanjutan. Fitur ini dapat dimanfaatkan oleh guru untuk mendukung pengembangan profesinya. Salah satu sarana untuk mengembangkan karir guru yaitu kegiatan pembatik yang dilaksanakan secara berjenjang. Jadi Bapak dan Ibu, terutama yang membutuhkan sertifikat bernilai 32 jam pelajaran. Jadi kegiatan pembatik ini bersifat dia lulus per level atau berjenjang. Jadi kalau kita lulus level 1 misalnya, itu nanti akan diberikan sertifikat 32 jam pelajaran. Lulus level 2 akan diberikan sertifikat. Lulus level 3 diberikan sertifikat. Bahkan 30 terbaik di level 3 itulah yang akan berhak melanjutkan ke level 4 untuk tiap-tiap provinsi. Dan itu yang sedang kami laksanakan di level 4. Jadi untuk level 1 itu sangat sederhana sekali. Hanya disajikan modul, lalu nanti Bapak dan Ibu menjawab soal-soal di akhir modul itu yang berkaitan dengan modul yang sudah dibagikan. Lalu ini agak sedikit meningkat, Bapak Ibu nanti diminta membuat video pembelajaran yang materinya itu silakan dipilih disesuaikan dengan konten sumber belajar yang ada di fitur utama. Lalu di level 3 Bapak dan Ibu nanti akan diminta membuat aplikasi baik menggunakan SAC, Smart Apps Creator atau menggunakan iSpring. Nah, tergantung nanti Bapak dan Ibu sukanya di mana. Itu di tahun ini. Kalau di tahun berikutnya kita kurang tahu nanti apalagi aplikasi yang akan digunakan. Lalu yang berikutnya blok pena. Di sini blok pena dapat dimanfaatkan oleh guru yang memiliki kegemaran menulis. Guru dapat berbagi praktik baik maupun kisah-kisah inspiratif agar dapat dibaca oleh guru lainnya. Jadi nanti Bapak Ibu bisa membuat akun di blok pena menggunakan akun kita, lalu kita bisa membagikan tulisan sehingga tulisan kita itu bisa dibaca oleh siapapun yang membuka portal Rumah Belajar. Lalu edu game tadi yang dijelaskan oleh Pak Suryanto, di sini banyak sekali fitur-fitur game, terutama ya tentunya karena ini dikembangkan oleh Pusdatin yang berada di bawah naungan langsung dari Kemdikbudristek. Tentu saja game yang disajikan di sini bukan game yang tidak memiliki nilai
pembelajaran ya atau edukasi, tapi game-game yang sudah memang diseleksi yang memiliki nilai edukasi untuk anak-anak kita. Jadi sama-sama menghabiskan paket internet misalnya, tapi di sini ada nilai pembelajaran yang didapatkan oleh anak kita. Nah itu augmented reality mohon maaf tidak saya jelaskan di sini. Baik, kita sekarang lanjut ke bagian saya tadi, yaitu terkait peta budaya dan sebentar ya Bapak Ibu. Di sini ketika kita membuka rumah belajar dengan alamatnya ini, domainnya belajar.kemdikbud.go.id, maka inilah tampilannya. Kalau di aplikasinya di handphone mungkin akan langsung diarahkan ke sumber belajar, tapi tidak masalah, sama saja kontennya juga itu saja isinya. Nah, nanti di sini ada testimoni Bapak Ibu, kita klik selengkapnya kalau di web, di laptop ya. Nah di sini ada fitur-fitur pendukung yang saya jelaskan tadi. Ini kita coba klik peta budaya. Nah jadi ini tampilan peta Indonesia Bapak Ibu. Kita bisa mengklik, nah seperti ini. Kita klik misalnya Sumatera Utara. Kita klik di bagian provinsi Sumatera Utara, maka akan muncul konten-konten budaya yang sudah diupload ke dalam peta budaya ini. Nah, di sini ada Manulangi, Natua-tua, lalu ada Masjid Raya, ada Sigale-gale, ada Nias. Nah, bisa juga nanti ditambahkan. Apapun ceritanya, portal rumah belajar ini sifatnya gotong royong Bapak Ibu. Kita siap diberikan kebebasan yang seluas-luasnya untuk berbagi konten, untuk menyumbangkan konten kita ke portal rumah belajar. Ya tentu saja melewati seleksi yang sangat ketat dari pihak Pusdatin. Seperti Pak Sis tadi sudah membagikan 3 fitur ya, 3 konten, tapi sampai sekarang masih menunggu ya Pak Sis, belum disetujui. Jadi seperti itu. Jadi tidak masalah, bagikan saja selama itu sesuai dengan apa yang diinginkan oleh rumah belajar. Ya mudah-mudahan nanti konten kita akan diterima sehingga bisa digunakan oleh siapapun. Bukankah itu menjadi salah satu amalan baik bagi kita ketika positif yang kita lakukan, kita dokumentasikan, lalu kita bagikan dan bisa diakses oleh siapapun dan menjadikan seseorang itu dapat hal yang positif juga. Nah, itu kan menjadi satu amal kebaikan. Lalu yang kedua yang saya jelaskan yaitu wahana jelajah angkasa di sini Bapak Ibu. Nah, wahana jelajah angkasa di sini yaitu tampilan tata surya kita. Mohon maaf untuk peta budaya tadi mungkin sangat cocok ya untuk guru sejarah yang ingin mengaitkan budaya-budaya dalam pembelajaran atau mata pelajaran apapun yang terutama SD ya yang sifatnya tematik, mungkin ada ingin mengaitkan budaya dalam pembelajaran IPA, matematika, nah bisa dimanfaatkan. Nah ini tampilan langit ya, langit surya. Nah ini di sini ada kolom bisa kita pilih. Misalnya kita ingin menampilkan planet seperti ini misalnya. Nah ini adalah tampilan planet Mars. Karena kita pilih Mars. Kalau kita pilih yang lain misalnya Merkurius. Nah ini planet Merkurius. Jadi ini bisa kita zoomkan, perbesar tampilannya supaya lebih dekat seperti itu. Jadi
ini lebih realitas, menurut saya lebih realitas kita menjelaskan karena ada sekadar kita hanya coba bayangkan planet Merkurius. Nah, jadi kita saja tidak pernah melihatnya, menyuruh anak-anak membayangkannya seperti itu. Jadi kalau ini kan lebih realitas. Nah, seperti inilah, mohon maaf, seperti inilah tampilan planet Merkurius. Nah, seperti itu. Jadi bisa kita zoom ukurannya sehingga menjadi lebih nyata seperti itu. Baik, mungkin demikian saja pemaparan dari saya terkait dua grup pendukung yaitu peta budaya dan wahana jelajah angkasa. Untuk tugas sama halnya dengan Pak Suryanto, saya tidak ingin memberikan tugas yang merepotkan seperti itu Bapak Ibu. Jadi Bapak Ibu cukup akses peta budaya dan wahana jelajah angkasa. Lalu silakan Bapak dan Ibu berfoto ya, berfoto apakah bersama siswa ataukah bersama dengan anak di rumah juga tidak masalah. Lalu foto tersebut hadapkan gawai Bapak Ibu dalam posisi sedang membuka seperti ini, membuka peta budaya ataukah membuka wahana jelajah angkasa. Nah, silakan di foto seperti itu. Jadi bersama peserta didik maupun bersama anak. Sedikit tambahan, untuk wahana jelajah angkasa ini sangat cocok ya untuk mata pelajaran geografi, bisa untuk fisika atau astronomi juga sangat cocok. Mungkin demikian saja, mohon maaf jika terdapat kesalahan atas kekurangan. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat sore. Maaf, mau nanya, Pak. Bu Diana. Bu Diana. Baik Ibu Bapak, karena Bu Diana mungkin jaringannya lagi jelek, saya ambil alih monitornya Ibu Bapak. Ya, mohon maaf isi ya. Oke, silakan Bu Widya tadi yang mau bertanya ya. Iya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tadi di tampilan apa PPT-nya Pak Sujarno itu pas yang apa tuh jelajah angkasa itu apa layar itu bisa ada bahasa Indonesia? Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, gimana Pak Sarno? Sebentar. Sudah muncul ya Bapak Ibu? Iya, sudah Pak. Yang itu kan ada sky apa gitu. Apakah itu bisa diganti dengan bahasa Indonesia? Ya, ini Pak Ibu, mohon maaf Ibu Wiwi Minarni. Di sini pilihan bahasanya hanya ada berapa ini? 1, 2, 3, 7 ya. US English, Simplified Chinese, Spanish, Jerman, Dutch, Belanda ya, Rusia dan Hindi. Mungkin karena ini menggunakan teleskop yang internasional ya, jadi mungkin bahasa Indonesia dianggap belum ini ya, belum global seperti itu mungkin. Jadi menggunakan bahasa yang banyak digunakan di sini. Jadi ini pilihan bahasanya di setting kita lihat ada US English, Simplified Chinese, Spanish, Jerman, Dutch, Rusian dan Hindi. Jadi untuk sementara bahasa Indonesianya belum ada ini, Bu Wiwi. Ya, terima kasih Pak. Baik, Ya, Bu. baik. Terima kasih
kasih Pak Jarno atas jawabannya. Saya selaku moderator di sini, Nurdana Nasution, mohon maaf atas kekurangan mungkin dalam mendampingi ataupun melakukan kegiatan hari ini. Saya mohon maaf sebesar-besarnya apabila terdapat kesalahan dan kekurangan dalam penyampaian saya. Dan saya kembalikan ke Bu Kiki selaku host. Silahkan Bu Kiki. Baik Ibu Diana, terima kasih Ibu Diana. Ibu Bapak, kita sudah berada di ujung kegiatan. Sebelum kita akhiri, saya ingin mengingatkan kembali bahwasannya kita memiliki tugas dari ketiga narasumber ya Ibu Bapak. Untuk tugas dari Pak Siswanto, tugasnya adalah kita diminta untuk men-screenshot sumber belajar dan juga kelas maya. Kemudian untuk tugas Pak Suryanto, kita diminta untuk berfoto bersama dengan anak ataupun anak didik kita, yaitu dengan membuka layar EduGame. Kemudian untuk tugas dari Pak Sujarno, kita diminta untuk berfoto bersama anak ataupun anak didik kita dengan membuka layar peta budaya dan juga wahana jelajah angkasa. Jadi kita berfoto menampilkan layar handphone kita yang sedang membuka peta budaya dan juga wahana jelajah angkasa, boleh bersama anak didik kita ataupun anak kita di rumah. Nantinya tugas-tugas tersebut akan dikirimkan di kantong tugas yang bersamaan dengan link presensi. Nantinya Ibu Bapak diminta untuk melihat nomor urut Ibu Bapak di absensi ya Ibu Bapak. Nah, apabila ada peserta yang belum masuk ke dalam nomor urut presensi, maka Ibu Bapak dapat menjapri Bapak Edi Saputra selaku Direktur Pelatihan dari IGI Kabupaten Langkat. Nah, kemudian kita ada sesi lucky draw ya Ibu Bapak. Nah, untuk sesi lucky draw ini, Ibu Bapak dapat mengetikkan jawaban Ibu Bapak dengan jawaban yang tercepat dan tertepat. Jadi bukan hanya cepat, tapi dia juga harus tepat. Nah, kami meminta satu pertanyaan dari salah satu narasumber. Apakah Pak Siswanto, Pak Sujarno, ataupun Pak Suryanto? Ayo, siapa yang bersedia memberikan sebuah pertanyaan? Dari saya satu Ibu ya. Baik Pak Sis, silahkan Pak Sis. Ibu Bapak siapkan jarinya ya Ibu Bapak untuk mengetik di kolom chat. Coba Bapak Ibu ketikkan semangat di kolom chat. Oke, baik Pak. Siap, ayo ketik semangat. Ayo semangat. Ya, ayo. Pak, ketik semangat. Iya, semangat. Iya. Nah, ternyata sudah banyak yang bersemangat ini Pak. Sudah ada bisa ya? Pak Sudah Sis. banyak Nah, semangat sudah, ya? Iya, sudah banyak yang bersemangat. Oke. Jadi Bapak Ibu didengarkan pertanyaan dari saya ya. Ini rebutan ya, siapa cepat dia yang dapat ya. Tolong Bapak Ibu yang lainnya lihatkan ya siapa yang paling cepat mengetikkan jawaban. Baik Pak Sis. Oke, pertanyaannya adalah dalam kelas maya. Nah, sebelum kita masuk ke dalam kelas maya, kita harus mendaftar. Nah, apa yang terlebih dahulu harus terdaftar di kelas maya? Apa yang lebih dahulu harus ada jawaban Bapak masuk dari banyak sekali yang merespon. Wah, banyak. Saya kebingungan membacanya. Ya, kita lihat nih. Daftarkan kelasnya, daftarkan sekolah, ID user. Nah, jawaban yang benar kita lihat. Ini belum tentu Yang benar ya Bapak Ibu, semangat yang ya. Yang paling cepat dan paling tepat ya Pak. Jadi ada 2 kriteria. Oke. Ya. Oke Bapak Ibu, ini Ibu Saripah Hanum ya. Daftarkan sekolah terdahulu atau penyelenggara ya. Oke, Ibu Saripah Hanum di menit 17:38. Ada di atas Ibu Saripah Hanum yang menjawab
Mendaftar Belum ke Pak, sekolah? yang lain Nggak di ada. atasnya semangat, 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 semangat. Oh, semangat ya. Ya Pak. Ya. Kata semangatnya lupa. Selamat Oke, kepada Ibu Bu Saripah ya. Satu pertanyaan lagi ya Pak dari Pak Sujarno. Apakah Oke, Pak oke. Sujarno bersedia memberikan pertanyaan? Baik, terima kasih Bu Vivi atas Baik kesempatannya. Pak. Ayo Bapak Ibu, pertanyaan saya nggak pakai rumus-rumus ini, pokoknya gampang lah. Karena saya juga nggak ngerti rumus-rumus. Ya, peta budaya merupakan salah satu fitur pendukung di portal Rumah Belajar. Pertanyaannya adalah, ada berapa fitur pendukung di portal Rumah Belajar? Nah, ayo Ibu Bapak, pertanyaan ini mudah sekali. Kalau Ibu Bapak menyimak dari tadi pasti bisa menjawabnya. Semangat tadi ada di apa ya di PPT kalau Ya, nggak salah. Pak, sepertinya sudah ada yang benar Pak jawabannya Pak. Sudah ada? Sudah ada yang benar Pak. Eh, Ada juga yang tebak-tebakan ini Pak. Seperti lagi belajar berhitung. Boleh Mbak Vivi dibantu? Saya bacakan Jawabannya adalah Jawabannya, Pak? 8. Ibu Hairun Hairun Nisa. Nisa. Selamat Ya, pada selamat Bu Bu Irunisa. Ibu Nisa ya. Baik Ibu Bapak yang menjadi pemenang door prize atau lucky draw pada hari ini, kedua Ibu tersebut silahkan mengetikkan nomor handphonenya di grup aja ya Ibu Bapak, di grup WA aja ya. Ya, di grup. Nah, kalau nggak foto aja Ya, juga nggak kami apa-apa, menunggu. ditampilkan video fotonya buat bukti. Di Japri aja boleh atau Ya, gimana di japri boleh? aja nomor handphonenya Ibu Bapak nanti. Insya Allah akan ada hadiah Surprise. pulsa. Pak Suryanto Pak enggak? Suryanto masih ada Biar atau Mas enggak Ahmad nih? Ya, Pak satu Suryanto. lagi. Masih menyimak, cuma nggak bisa Oh, masih, hidup masih. kamera. Iya. Pak Suryanto mau Ya, mau biar memberikan Ya, dia nih, pertanyaan? pantau terus ini, mantau. Boleh. Boleh, baik Pak. Ibu Bapak, kita masih ada satu hadiah lagi untuk Ibu Bapak. Silakan Pak Suryanto pertanyaannya. Yang lain ayo siap-siap. Iya. Ya, gampang kok Bu, gampang. Sampai Pak Jarno tadi tidak pakai hitung-hitungan ya. Jadi tadi saya menjelaskan tentang laboratorium maya. Ada banyak pelajaran tadi ya, termasuk tadi ada yang bertanya ada nggak geografi. Nah, pertanyaan saya, apakah di dalam laboratorium maya tersebut ada pelajaran matematika? Ayo Ibu Bapak, Ada silakan. tidak? Pertanyaannya mudah sekali. Bagi Nggak para boleh. SMA. Oh, ada tidak? Oke. Baik Pak Suryanto, silakan. Dan Pak Suryanto. jawabannya Iya, adalah jawabannya Jawabannya, Pak. iya, jawabannya ada. Banyak bakal ya Bu, banyak ya matematika. Pemenangnya adalah Ibu Selamat, Hafifah Ibu. Syari Harahap. Oke, selamat ya. Ternyata hari ini narasumbernya ketiga bapak-bapak, pemenangnya ketiganya ibu-ibu semua. Baik, Borong Ibu Bapak. ya. Sebelum kita menutup kegiatan ini, kami ingin meminta statement ya, closing statement dari Bapak narasumber kepada Bapak Siswanto. Kami persilahkan terlebih dahulu. Ya, terima kasih kepada Ibu Vivi ya. Jadi closing statement saya pada sore hari ini, mari berbagi dan berkolaborasi di portal Rumah Belajar ya. Jadi mari sama-sama kita tebar kebaikan, kita manfaatkan portal dari pemerintah yang disediakan secara gratis. Mudah-mudahan apa yang kita lakukan ini menjadi amal ibadah untuk kita semua. Terima kasih. Amin ya robbal alamin. Selanjutnya kami meminta closing statement dari Pak Suryanto. Oke, Mbak Ella. Terima kasih kepada Bapak Ibu yang sudah berkenan hadir pada kesempatan kali ini. Sampaikan satu moto yang terus saya pegang, yaitu kita bisa karena kita sedang mampu.
Ibu semuanya di sini, saya yakin semuanya punya kemauan yang luar biasa. Ya, ketika kita mau, maka insya Allah kemampuan itu akan hadir di hadapan kita, terutama dalam hal belajar. Itu saja dari saya. Terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore. Waalaikumsalam Pak Suryanto. Baik, terima kasih Pak Suryanto. Selanjutnya kita ingin mendengarkan closing statement dari Pak Sujarno. Silahkan Pak Sujarno. Baik, terima kasih Bu Vivi. Sama dengan Pak Suryanto, saya juga berpegang pada moto saya bahwa belajar itu bukan hanya menjadi tanggung jawab atau kewajiban murid, tetapi juga menjadi kewajiban kita. Saat ini kita mengajar siswa yang sangat adaptif terhadap teknologi, bahkan bisa dibilang lebih hebat siswa kita menggunakan teknologi daripada kita sebagai gurunya. Jadi mari manfaatkan portal Rumah Belajar sebagai alat bantu kita untuk terus membelajarkan peserta didik kita dalam pelaksanaan pembelajaran tatap muka terbatas saat ini atau dalam pembelajaran daring. Demikian. Baik, terima kasih Pak Sujarno. Ibu Bapak, dengan closing statement ketiga narasumber kita, berakhir pula kegiatan kita pada hari ini. Sebelum kita menutup kegiatan ini, marilah sama-sama kita mengucapkan Alhamdulillahirrabbilalamin sebagai bentuk rasa syukur kita karena telah diberikan kesempatan untuk menimba ilmu untuk pada hari ini. Ibu Bapak, kami mohon Ibu Bapak untuk tidak keluar dari grup WA terlebih dahulu ya Ibu Bapak, karena nanti link penugasan dan juga link sertifikat akan diinformasikan melalui grup WA yang sudah kita bentuk bersama Ibu Bapak. Jika Ibu Bapak memiliki pertanyaan yang belum terjawab kegiatan sore ini, Ibu Bapak dapat melanjutkan sesi diskusi di grup WA yang insya Allah ya, Bapak Ibu narasumber tidak sibuk, insya Allah akan dijawab oleh Ibu Bapak narasumber. Baik Ibu Bapak, demikianlah kegiatan kita pada hari ini. Semoga kegiatan sahabat Rumah Belajar Berbagi bermanfaat untuk kita semua. Saya selaku host pada hari ini memohon maaf atas segala kekurangan dan kesalahan-kesalahan teknik yang terjadi pada hari ini. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.